Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki Satria Rinaldi dengan NIM 2009116004 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Materi pertama yaitu tentang cloud computing, dan yang kedua augmented reality atau AR. Ini adalah beberapa topik yang akan dibahas di cloud computing. Yang pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Selanjutnya tentang tipe-tipe cloud computing. Ada 4 tipe dalam cloud computing, yakni yang pertama private cloud, yang kedua community cloud, yang ketiga public cloud, dan yang keempat hybrid cloud. Selanjutnya ada penjelasan tentang tipe-tipe cloud computing. Yang pertama private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis yang sumber daya cloudnya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Yang kedua, community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola oleh internal maupun pihak ketiga, maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketiga, public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya atau gratis, namun jika berbayar dengan harga tertentu tentunya akan mendapat layanan tambahan. Yang keempat, hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B atau business to business atau B2C, business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terikat bersama, tetapi dengan cloud yang berbeda. Selanjutnya, fungsi cloud computing. Fungsi pertama, media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakan seperti data center dan media penyimpanan karena sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Fungsi yang kedua, keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyedia cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah rusak. Tentunya dengan cloud computing akan membuat data dan informasi kita bisa lebih aman terjaga dibandingkan dengan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian, dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan dan tidak berfungsi
secara optimal dan sering terjadi error. Selanjutnya, materi tentang augmented reality atau AR. Topik yang akan dibahas pertama adalah apa itu augmented reality. Yang kedua, apa komponen pendukung AR. Yang ketiga, jenis-jenis AR. Dan keempat, contoh penerapan AR. Yang pertama, apa itu augmented reality? Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. AR muncul di layar secara langsung dengan lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, atau grafik ke dalamnya. Pandangan kita terhadap lingkungan dunia nyata dengan gambar yang dihasilkan komputer akan mengubah persepsi realitas. Itulah yang dinamakan dengan augmented reality. Sebagai contoh, film Iron Man termasuk ke dalam AR dan film Matrix termasuk ke dalam VR. Nah, ini adalah gambaran dari contoh yang saya sebutkan tadi, yang mana Iron Man memakai teknologi AR dan film Matrix menggunakan teknologi VR. Selanjutnya, komponen pendukung AR. Yang pertama, kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data, informasi, kolaborasi dengan pengguna, dan mengirimkan untuk diproses. Kamera pada ponsel memiliki kemampuan untuk memeriksa lingkungan dan data yang diperoleh, serta mampu menemukan barang fisik dan menghasilkan objek 3 dimensi. Yang kedua, proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Namun pada kenyataan, pemanfaatan komponen ini belum sepenuhnya dirancang untuk digunakan dalam alat. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah refleksi. Beberapa gadget AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual, berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna. Tujuan dari cara refleksi ini adalah untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Selanjutnya, jenis-jenis AR. Jenis yang pertama, marker based augmented reality. Beberapa orang menyebutnya image recognition karena jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek visual bisa berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Perangkat AR ini juga menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Jenis yang kedua, projection based augmented reality. Jenis ini bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya, seperti hologram yang kamu lihat di film bergenre sci-fi seperti Star Wars. AR ini mampu mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Selanjutnya, jenis yang ketiga, markerless augmented reality. Jenis ini yang menjadikan augmented reality dipakai secara luas. Markerless AR menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kita. Jenis ini umum digunakan untuk memetakan arah dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Jenis yang keempat, superimposition based augmented reality. Jenis ini mampu menggantikan tampilan asli dengan
augmented, baik secara full maupun sebagian. Disinilah object recognition memainkan peranan penting. Selanjutnya contoh penerapan AR. Yang pertama, game. Salah satu game yang menggunakan teknologi AR adalah game Pokemon Go yang sempat viral di Indonesia ataupun dunia pada tahun 2016 lalu. Game ini mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki konsep menggabungkan dunia nyata dengan karakter Pokemon yang rasanya seolah-olah membuat kita sedang berada di dunia Pokemon. Selanjutnya contoh penerapan AR yang kedua adalah sosial media. Salah satu fitur AR yang sering kita gunakan yaitu Instagram. Di Instagram itu terdapat filter yang biasa digunakan oleh kita. Filter-filter tersebut dibuat menggunakan AR sebagai objek 3 dimensi dan juga menggunakan sentuhan teknologi AI sebagai logikanya. Selanjutnya contoh penerapan AR yang ketiga adalah di bidang medis. AR sering digunakan untuk pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Contohnya di klinik Cleveland, Case Western Reserve University, siswa menggunakan headset AR untuk mempelajari seluk-beluk anatomi. Selanjutnya contoh penerapan AR yang keempat atau yang terakhir yaitu broadcast. Bidang yang satu ini mungkin sudah sering kita temui, dari siaran cuaca hingga acara olahraga. AR berbentuk visual sudah umum berada di layar kaca TV kita. Jika kita sering menemukan acara yang berkualitas dari segi objek visualnya, maka itu adalah pemanfaatan dari teknologi AR. Salah satu contoh film yang menggunakan AR yaitu Star Wars. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.